dari remote sensing melakukan deteksi daerah-daerah mana yang bisa dijadikan vertical evacuation, jadi supaya orang itu bisa mencapai suatu wilayah yang terdekat di mana, kalau di wilayah yang terdekat dari pantai yang bisa aman di situ. Jadi kajian kita juga sudah ada sebenarnya di peta saya nggak saya. Jadi sudah ada gini, di daerah tersebut itu butuh waktu berapa untuk mencapai daerah aman. Jadi kita sudah petakan sebenarnya seluruh Jawa, Bali sama Sumatera itu sudah kita petakan berapa waktu yang diperlukan orang untuk mencapai aman untuk evakuasi. Memang masih banyak yang tidak aman karena kita belum memetakan yang detail untuk vertical evacuation tadi. Kalau kita sudah punya banyak poin-poin untuk vertical evakuasi, jadi vertical evakuasi adalah daerah yang building yang tinggi untuk dapat digunakan untuk evakuasi. Ini akan mengurangi waktu yang dibutuhkan orang untuk mencapai tempat aman. Itu saya ada filmnya, kalau nanti bisa dilihat juga, cuma 10 menit Mas. Yes. Disusun semua sistem, tapi nanti kalau mau, tapi kalau enggak ya bisa sambil makan mungkin. Ada di situ ada film tentang decision support system, bagaimana menangkap data gempa sampai ke pencet tombol dan lain sebagainya. Nanti ada filmnya. Kita ada 3 versi, mau pilih yang mana? Deutsch, Inggris atau Indonesia? Indonesia masih suaranya jelek soalnya. Inggris aja lebih bagus karena. Jadi nanti saya coba carikan di eksternal web saya. Itu mungkin Mas Jo bisa nambahkan lagi. Kajian model itu tsunami traveling time itu sekitar antara 30 menit 20 menit yang paling cepat. Tetapi itu menggunakan data-data yang kasar gitu. Data yang saya ambil contoh untuk Cilacap dengan pengukuran yang saya lakukan tahun kemarin dengan detail itu ternyata mengkhawatirkan kita sebetulnya. Karena tsunami bisa lebih cepat 5-10 menit yang seperti saya presentasikan tadi. Jadi perhitungan model yang sudah ada itu harus dikoreksi sebetulnya 5-10 menit. Nah, dengan waktu yang demikian singkat ada problem, karena bagaimana kita mobilisasi masyarakat yang banyak begitu dengan juga gradasi manusia yang lain-lain. Artinya ada gender, laki perempuan itu punya keterbatasan sendiri. Kemudian ada yang anak-anak, kemudian ada orang tua. Studi yang dilakukan oleh teman-teman di Aceh itu 65% itu yang banyak meninggal adalah perempuan dan anak, kemudian orang tua. Jadi usia produktif untuk laki-laki itu risikonya lebih kecil. Ini sangat mudah dimengerti karena mereka mungkin di tempat kerja atau waktu saat kejadian mereka bisa lebih lari cepat gitu, atau ada yang pakai motor dan lain-lain. Sementara yang urusan rumah tangga ini lambat. Nah, waktu-waktu yang demikian sempit ini seperti disampaikan Mas Rofis tadi, memang menurut saya evakuasi vertikal lebih cocok sementara ini, karena kita memang daerah sabuk yang sangat dekat bencana gitu di daerah pantai itu. Jadi sebetulnya evakuasi route vertikal route itu yang lebih cocok gitu ya. Jadi menurut saya begitu. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, jadi jadi kalau saya melihat secara kilas, Indonesia itu dilingkari atau punya sabuk lapisan
bumi yang memungkinkan gempa tektonik begitu banyak. Bukan saja secara pertemuan lapisan dari pertemuan lapisan Pasifik dan lapisan Australia, tetapi Indonesia juga punya banyak potensi-potensi gunung-gunung berapi gitu yang tidak hanya di daratan tetapi juga di lautan. Kalau melihat demikian seperti yang tadi Pak Wijo jelaskan, begitu luasnya daerah yang memungkinkan potensi gempa, seharusnya kita bisa memberikan sebuah gambaran yang kepada masyarakat secara umum gitu, bahwa memang daerah-daerah pantai utara itu adalah daerah yang sangat rawan gitu. Daerah selatan. Maksudnya daerah selatan itu daerah yang paling rawan gitu. Apakah tidak tidak bisa dilakukan sebuah penelitian yang komprehensif gitu. Misalkan daerah A ini akan memungkinkan gempa lebih awal dari daerah yang lain, atau potensi daerah-daerah ini yang lebih kuat gempanya, atau daerah ini misalkan daerah Aceh itu lebih memungkinkan tsunami gempanya dan sebagainya. Kalau memang secara data dan sebagainya kan seperti daerah wilayah barat ada 75% energi yang masih dipunyai gitu ya. Itulah daerah-daerah mana yang yang dikhawatirkan memunculkan gempa, karena dulu pernah ada informasi gempa yang begitu besar yang memungkinkan tsunami, tetapi kemudian tidak terjadi tsunami gitu. Nah ini justru yang Cilacap, yang Jogja itu dulu tidak diprediksi tsunami, kemudian ternyata gempanya menjadi gempa yang memungkinkan tsunami. Itu ada nggak sudah penelitian yang kemudian menginformasikan kepada masyarakat bahwa di daerah ini memang memungkinkan gempa yang luar biasa misalkan. Karena kalau dibaca dari lapisan-lapisan atau penelitian para ahli, ya memang di daerah ini yang lebih rawan. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, sebetulnya bentuk gempa yang bagaimana yang memungkinkan tsunami itu, karena di Jepang sendiri banyak kalau Anda baca dari kejadian-kejadian sejarah tsunami Jepang itu, banyak gempa-gempa yang di laut justru besar-besar tapi tidak memunculkan tsunami gitu. Justru terjadi yang yang kayak di Jogja itu ya 5 skala Richter bisa menimbulkan tsunami gitu. Daripada yang di Jepang pernah terjadi sampai 7,8 skala Richter di dalam laut tapi tidak terjadi tsunami gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, misalnya dengan istilahnya tsunami relief system ya, istilahnya waktu jadi waktu yang dimiliki oleh gempa terjadi kemudian menimbulkan tsunami, dan informasi yang disampaikan oleh misalkan bidang meteorologi dan geofisika itu menginformasikan kecepatannya seperti yang tadi katakan, bahwa kecepatan tsunami itu jauh lebih tinggi. Jadi yang memungkinkan adalah mereka kita hanya bisa menghimbau mereka untuk pergi ke daerah yang lebih aman atau evakuasi kalau tidak memungkinkan kan. Apalagi yang di Bali daerahnya sudah tergantung yang di atas, kalau gempa kalau saatnya mati sudah gitu. Ini kan berarti bahwa perlu ada sebuah pendekatan tersendiri yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, kebijakan sendiri, atau seperti yang dilakukan di Aceh, pemberian simbol-simbol tsunami yang kalau ada tsunami ada sirinenya dan sebagainya. Ini sejauh mana yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya? Itu yang yang ketiga. Dan yang terakhir adalah terkait dengan decision support system gitu. Yang termasuk diantaranya satelit yang tadi dijelaskan oleh Pak. Satelit remote sensing. Jadi kalau secara satelit kan daerah-daerah yang sebaran masyarakat itu kelihatan. Daerah-daerah ini yang memang potensinya banyak atau daerah-daerah penduduknya merata. Nah, sebetulnya dari pantauan satelit remote sensing ini memang daerah yang mana yang yang punya potensi keamanan atau jadi sebenarnya masyarakat dikasih tahu kalau ada tsunami larinya ke gunung ini apa gitu. Jadi dari safe area gitu. Ya, safe area.